ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال عليه الصلاة والسلام iltamisuha yakni lailatul qadri fil ashil awakhir min Ramadan. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan Ramadan, bulan yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dijadikan waktu yang tepat untuk diturunkannya Al-Qur'an. Ketika diwajibkan siam pada ayat 183 Al-Baqarah, kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siam itu tidak selamanya tetapi ayyam ma'dudat. Kemudian pada ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menegaskan syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Siam itu diwajibkan pada bulan Ramadan yang pada bulan itu telah diturunkan Al-Qur'an. Tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran ini ada beberapa keterangan. Yang pertama, yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran secara keseluruhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malak Jibril. Kemudian pada bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malak Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an yang pertama kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua keterangan yang berbeda. Yang pertama, bahwa nuzulul Quran itu sama waktunya. Pertama bulannya, yang kedua juga malamnya. Jadi yang diturunkan dari Lauhil Mahfuz itu Lailatul Qadar, yang diturunkan dari Jibril ke Sama'id Dunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga pada Lailatul Qadar, bulan Ramadan. Pendapat kedua ada yang menyatakan bahwa turunnya yang kedua itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kita lihat Al-Quran surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menjelaskan pada surah Al-Qadar ini bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Firman-Nya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian tentang kapan Lailatul Qadar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberitahukan kapan Lailatul Qadar itu.
Tetapi ketika beliau masuk masjid, ada orang yang berbeda pendapat. Jadi siga main tebak-tebakan. Cek urang mah pasti cenah minggu pertama. Henteu. Pasti nage terakhir. Enggak salah lah cenah tengah nawe itu. Cenah gitu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyatakan kapan Lailatul Qadar itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dilupakan. Atau Rasulullah menyatakan sengaja tidak akan saya sampaikan kapan Lailatul Qadar itu. Tetapi pada akhirnya beliau menyatakan, carilah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena itu kalau kita menghitung nuzulul Quran itu bukan tanggal 17 Ramadan. Ya. Kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, Lailatul Qadar carilah pada 10 malam terakhir. Jadi nuzul Quran itu pada 10 malam terakhir. Itu hadisnya sahih dan itu hadisnya mutawatir. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir. Saya mencari hadis tentang nuzul Quran tanggal 17 Ramadan ketika Rasulullah SAW itu berada di Gua Hira. Ada juga Quran surah Al-Anfal yang menyatakan bahwa kami telah menurunkan Al-Quran itu pada hari bertemunya dua pasukan, yauma taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan Muslim dan pasukan kafir Quraisy pada perang Badar. Itu katanya tanggal 17 Ramadan. Tetapi hadis menyatakan 17 Ramadan itu tidak ada. Malahan untuk perintah atau syariat merayakannya atau memperingatinya juga tidak ada. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, terlepas dari itu kita perhatikan Lailatul Qadarnya. Sebab inilah yang di garis bawahi atau yang harus diperhatikan. Terbukti Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah engkau Muhammad apa Lailatul Qadar itu? Pertanyaan semacam ini banyak sekali di dalam Al-Quran itu. Bertanya kepada Nabi Muhammad seperti Al-Qari'ah, bahkan sampai 2 kali itu Al-Qari'ah itu. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Tahukah kamu apa Al-Qari'ah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tapi menunjukkan harus ada perhatian. Misalnya seorang guru masuk ke kelas, sekarang hari apa? Cara kitunya kalau murid-murid da ieu mah teu kitu. Dina HP telah nanyakeun, poe ieu mah. Sekarang hari apa? Tidak gitu. Sebab itu belajarnya juga kan SD itu 30 menit. SMP atau sanawiyah itu 35 menit. Bahkan sampai 40 menit. Nah, kemudian SMA itu 1 jam pelajaran itu 45 menit gitu. Dan sekarang belajarnya hanya 20 menit. Jadi tidak sempat tanya-tanya dulu. Tidak perlu dijawab ku murid teh, maknya Pak Guru itu apa, ayeuna poe naon, tidak begitu. Sekarang pelajaran apa? Nah, gitu. Bukankah sekarang itu pelajaran Al-Quran misalnya? Itu pertanyaan yang wajar dan pertanyaan untuk diperhatikan. Oh iya, sekarang itu pelajaran Al-Quran. Jadi murid-murid itu siap. Barangkali seperti itulah pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Tahu enggak kamu tentang Lailatul Qadar? Pada orang sok itunya mau interogasi teh. Tahu enggak kamu siapa saya ini? Cenah. Cek itu teh sugan cenah bapak apa? Cenah. Tong gitu Pak ngejawab di si tampiling.
Gitu. Maksudnya nanya teh, sidanya saha ieu teh. Nah, gitu kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Qadar itu khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tidak sama. Tidak 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita artikan Lailah itu adalah malam. Al-Lail juga malam. Tapi kalau Lailah itu ada artinya satu malam. Itu dalam bahasa Arab biasanya kalau ada huruf tak marbutoh itu menyatakan satu malam. Yang sebut malam itu dari maghrib hatta matla'il fajri di sini sebutnya sampai terbit terbit fajar, artinya waktu subuh. Dan ini merupakan batas hari yang dapat difahami. Kalau pada umumnya kan awal hari pergantian tanggal jam 12 ya. Itu tidak jelas, Pak. Coba Bapak tidur, kemudian bangun, jam berapa bangun? Tengah malam, jam sabaraha? Tidak tahu, Pak. Kalau tidak melihat jam, kan apalagi sekarang Bapak itu takut kesiangan, bangun gitu. Waktu dilihat jam 10:30, tidur lagi, dilihat lagi jam 2, kan begitu? Kita tidak tahu tengah malam dan tidak ada batasnya dan tidak ada cirinya. Tapi dalam Islam itu jelas. Batas hari itu dimulai dari terbenamnya matahari. Jelas bisa. Asalnya terang menjadi gelap. Dan akhir hari itu terbitnya fajar. Akhir malam itu terbitnya fajar. Dan akhir hari itu sampai terbenam matahari lagi. Karena itu kita menunggu isbat ya. Kemarin itu maghrib. Kalau maghribnya sudah terbenam matahari, itu tanggal itu beda hari dengan hari yang sebelumnya. Ini perlu diketahui karena ada kaitan dengan ibadah, misalnya akikah. Kalau anak kita atau cucu kita itu lahir pada jam 5:30 sebelum maghrib ya, 5:30 gitu, sebelum maghrib, hari Sabtu, masih hari Sabtu itu, maka ekahnya hari Jumat. Tapi kalau jam 6, sekarang kan maghribnya jam 6 kurang, begitu lahir jam 6 itu sudah hari Minggu dan ekahnya hari Sabtu. Gitu. Jelas sekali itu perbedaannya antara umum ya, nasional atau internasional dengan Islam. Karena itu pula kita melaksanakan tarawih yang esoknya kita akan melaksanakan siam, dan kita tidak boleh menahan lapar dan dahaga ketika sudah maghrib. Tidak boleh, sebab harinya sudah beda gitu. Ada can-can lapar gitu. Masalahnya bukan lapar dan tidak, tapi bukalah pada saat maghrib. Itu hari. Yang kedua Al-Qadar. Al-Qadar itu sering diartikan dalam tarjamah itu dalam Quran kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Pada asalnya Al-Qadar itu artinya ketentuan, ukuran. Allahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah lah yang menetapkan malam dan siang. Itu ketentuan ya. Qadar ini kan qadar, ya mah cenah qadarullah. Ini adalah qadar Allah, dan Allah itu telah menetapkan ukuran satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 tahun. Sebab ada kemarin pada bulan Rajab itu seliweran itu WA ya, sampai juga kepada saya
Saya jadi ketempuhan, Pak Ustadz ini sahih tidak katanya. Sebab siapa yang melaksanakan siam pada tanggal 1, 2, 3 bulan Rajab itu sama dengan melaksanakan siam selama 700 tahun. Itu kan melebihi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mah hanya 1000 bulan, ya 700 tahun, lagi 70 tahun. Saya jawab begini, mengapa tanya sama saya? Yang ngirimnya juga kan orang lain. Itu. Jadi kalau itu banyak Pak. Kalau ada hadis tanya sama Ustadz, ini Ustadz sahih tidak, benar tidak? Gitu. Saya jadi pusing juga itu. Orang lain yang berbuat saya harus bertanggung jawab. Itu. Saya tanya lagi ke sana gitu. Ya tidak tahu ya sudah, kalau tidak tahu mah itu kan tidak jelas itu. Biasalah orang itu kadang-kadang tidak tahu, wah iya halus ya, kirimkan, awas itu jangan sampai mengirimkan yang salah. Jika mengirimkan mengatasnamakan Rasul, wah itu bahaya Pak. Sabda Rasulullah, fayatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap saja masuk neraka. Itu untuk menjaga hadis itu tetap sahih. Nah ini yang disebut dengan 1000 bulan. Ini adalah istilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan banyak. Pan aya lagu dulu juganya, ingin hidup 1000 tahun lagi nya. Budak anu mah apaleun Pak, bapak apanya. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Di Al-Qur'an juga ada itu, Quran Surat Al-Baqarah ayat 80-an. Mereka ingin diberi hidup sampai 1000 tahun. Kata-kata 1000 itu menunjukkan banyak, tak terhitung. Bukan berarti 1000 kali itu nanti. Ulah siga tukang obat, puntennya ya dokter dia. Tukang obat. Ini obat untuk 1001 macam penyakit. Wah, payu atuh 1001 teh apa? Eta jeung tambahan hijinya 1001. Tina 1001 malam sigana teh. Isupna dagang deui anu protes, saya cenah makan obat ini teu cager. Naon cenah Pak? Ieu cenah obat atuh. Oh, eta mah nu ka 1002. Teh. Dasar tukang obatnya. Nu ka 1002 eta mah. Teu ieu mah 1001 bari jeung teu disebutkeun hiji-hijina teh penyakitna teh. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata khair yang diartikan lebih baik. Tetapi ada juga ulama yang menyatakan 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan katanya. Pokoknya mah 1000 dibagi 30. Padahal 1 bulan itu ada 29, ada 30 ya. Dan ini bulannya juga apakah bulan Masehi atau bulan Hijriah? Itu tidak dijelaskan di sana. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada kisah bahwa dulu pada zaman Bani Israel ada orang yang rajin beribadah. Dia sholat malamnya itu, kemudian siangnya berjihad, bahkan sampai 1000 bulan gitu. Ini para sahabat setelah mendengar dari Rasulullah itu dalam tafsir-tafsirnya begitu sebutkan. Apakah kita itu sampai kepada usia sekian tahun, 83 tahun atau 84 tahun? Padahal saya tahunya juga itu atau istilahnya dewasa itu pada usia 10 tahun misalnya atau 15 tahun. Berarti saya harus hidup 83 tambah 15 ya hampir 100 tahun. Nah kemudian turunlah ayat ini. Itu yang menjadi sabab nuzul. Tidak perlu hidup 1000 tahun. Lewati saja bulan Ramadan. Di sana ada satu malam, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Begitu kata Rasulullah. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita lanjutkan. Mengapa dikatakan lebih baik? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim.
Karena pada malam itu malaikat turun. Waruhu fiha, malak Jibril juga turun. Jadi kalau dalam bahasa Arab ya, malak itu satu, jamaknya malaikat. Tapi kita menyebut malaikat itu satu. Nah, itu bahasa lah, tidak apa-apalah ke bahasa. Seperti ulama itu banyak. Majelis ulama, tempat duduknya para ulama, tuh orang nyebutnya para ulama. Ulama itu kan di dalam bahasa Indonesia itu satu ya. Demikian juga malaikat dalam bahasa Indonesia itu disebutnya satu, padahal itu banyak. Ada pertanyaan dulu itu, kan ada malaikat, kita belajar ya dulu malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril menurunkan wahyu. Sekarang wahyunya sudah tidak ada, nabinya juga kan tidak ada ya. Itu kerjanya apa malaikat Jibril itu? Nah, lebih ke kita pertanyaan kita. Itu. Atau malaikat Israfil teh naon teh? Wah, berarti sekarang belum kerja ya. Nah, gitu. Yang sibuk itu malaikat Raqib dan Atid, Munkar, Nakir. Malaikat Malik dan Ridwan juga kan belum ya. Itu belum bekerja. Kita tidak usah memikirkan itu pertanyaan budak teman. Tapi kan malaikat Jibril itu tiap bulan, tiap tahun turun. Itu. Malaikat yang dimaksud di sini tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama menilai atau melihat, memahami pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian karena turunnya malaikat, berarti malaikat itu adalah malaikat pencatat amal yang akan melipat gandakan amal orang. Demikian juga malaikat Jibril atau malak Jibril yang harus jadi perhatian, biizni rabbihim. Mereka itu datang bukan untuk melancong atau berziarah, tapi dengan izin Tuhan mereka, yaitu dengan izin Allah. Kalau dengan izin Allah ada dua pengertian. Yang pertama malaikat itu turun ya, karena keinginannya Allah mengizinkan kan gitu ya. Nah, bisa saja biiznillah ini juga diartikan perintah Allah untuk turun. Untuk apa? Di akhir ayat itu disebutkan biidzni rabbihim min kulli amrin. Apa artinya? Untuk menyelesaikan seluruh urusan. Amrin itu ada dua artinya, perintah dan urusan. Sebetulnya siapa yang punya urusan? Yang punya urusan itu manusia. Malaikat tidak punya urusan, tidak banyak urusannya. Sebab malaikat itu adalah makhluk yang taat. Malaikat kan tidak makan, ya, tidak makan, tidak minum, berarti tidak ada urusan. Jin juga tidak makan. Kalau jin itu makan, makannya apa? Itu cek saha teteh. Itu ya. Saya pernah itu mengumpulkan tulang di habis itu Idul Adha. Ya, tapi pernah kikituan tah. Wah, iya teteh. Ku jin, ku beurit. Dan jin itu tidak berpakaian, Pak. Baju lagi dipakai kurang. Celana dipakai kurang. Atau kalau jin itu makan, wah anak kulkas beak. Gitu. Terus makannya apa? Kalau berpakaian, dia itu harus memikirkan punya pabrik baju. Nah, yang paling banyak urusan itu adalah manusia. Urusan makan, sekarang tambah lagi urusan mudik. Riweuh ayeuna teh Pak. Piknik menang, mudik teh menang gitu. Kemarin ada teman saya mah kemarin itu cenah ke itu. Kan kemarin ya hari Kamis ya, itu dipegat. Kemana cenah? Piknik Pak. Menang ka ditu. Pikniknya ka Garut, da urang Garut dia mah. Itu kasih tuh bagendit cenah. Ka Garut mah ka orang tua mah gitu. Jadi
Saya jadi bingung ini. Saya harus piknik ke Cianjur, Pak. Tapi sigana mah bisa we ka taman nanti taman bunga gitu teh. Nah, dia nama gitu piknik, Pak, cenah gitu. Tah itu teh urusan, Pak. Gitu. Sekarang dengan adanya pandemi silaturahim putus gitu. Orang tidak banyak berkomunikasi, teu meunang loba ngobrol ayeuna teh gitu. Serba takut sekarang itu. Ya takut corona, takut apa lagi urusan itu kan, takut corona, takut mati. Akhirnya tambah deui tidak pakai masker, takut ke polisinya. Tambah dia takut vaksin, Pak. Ada yang takut vaksin sekarang. Akhirnya tambah deui takut mudik. Padahal kata pemerintah kita jangan banyak takut, kita harus banyak happy supaya imunitasnya kuat. Tapi ditakut-takuti sekarang. Awas senamun balik gitu. Gitu. Atau bekisieun ulang teh Pak gitu. Atau imunnya juga kurang gitu. Apalagi itu ibu saya ketika dikunjungi tahun kemarin. Kunaon cenah batur teu kadarieu. Aya nu nyarek saha cara nu nyarek ka indung. Tuh Pak, kumaha jawabanana teh. Makanya saya telepon saudara-saudara saya. Itu cek mah saha anu nyarek cenah teu meunang panggih jeung indung. Kadarieu teh. Itu hade eta pertanyaan saha nu nyarek cenah ku Allah kan yang menyuruh. Ini polisi ngawa cenah cerita polisi mah itu teh polisi wawanianan cenah ka Allah gitu. Urang tah panggih jeung indung gitu. Nah, ini adalah urusan. Dan urusan dunia itu paling banyak. Tetapi yang penting kita berurusan dengan Allah pada hari kiamat. Itu masalahnya, Pak. Dari urusan dunia malah aya nu ngatur. Walaupun kita tidak bisa mengurus sampai mati kan semua juga akan mati. Tapi yang penting ini urusan akhirat. Bagaimana urusan kita itu? Urang teh ka surga acan. Kita pi surgaan acan atau belum? Atau apa? Sudah. Kan kita tidak jelas apakah sholat subuh tadi diterima atau tidak. Kan itu tidak jelas, itu urusan bagi kita itu. Kira-kira pahala itu sampai enggak? Itu kasul pi surgaan. Sebab ibadah kita sedikit, Pak. Sholat hanya 5 menit, pada tadi 10 menit banyak. Sigana tadi, wah Ustaz panjang ting cenah gitu. Itu kan bulan Ramadan kudu bawa baca Quran gitu. Coba Pak hitung ke Bapak. Berapa kali Bapak buka Quran bulan Ramadan dan berapa kali Bapak buka WA? Ieu tuh kudu dijawabnya. Tentu baca WA lebih banyak, lebih sering daripada buka Quran gitunya. Gitu. Saya pernah menghapus itu WA Pak. Dihitung setengah jam. Itu dibaca penasaran. Makanya itu ada gitu. Saya kenapa Ustaz tidak jawab? Itu ayah nawe ternyata masuk grup. Yang masuk grup saya buang. Karena kalau perlu pribadi saja begitu kan. Kalau grup kan untuk umum gitu. Wayah nawe cetek gitu. Itu membuangnya juga itu setengah jam. Baca Quran berapa jam? Pada WA itu urusan dunia itu. Jangan main game deh. Sekarang tuh banyak masalahnya Pak. Urusan teh gitu. Budak yang kuota diajarnya berapa? 20 menit. Atau 20 menit kali 5 berapa? Iya sakitu tadi aja. Main game na Pak budak. Itu dibere. Da alasan. Indungna teu apaleun deui itu teh. Indungna teu apaleun. Itu budak teh keur diajar atau keur main game. Dicarek pan bisi. Itunya keur diajar gitu. Nah can diajar gitu. Ya can pelajaran fisika. Can gitu. Ya riweuh Pak, apalagi pada masa pandemi ini urusan makin banyak sekali gitu. Ayeuna cenah urang Indonesia teu meunang ka mana-mana. Urang India ada rasup. Ayeuna teh nya. Atuh. Da kamari ge riweuh teh pemerintah teh asalnya mau tanggal 6 sampai 18 17 ya 18 Mei gitu. Ngan rakyat Indonesia lebih pintar. Ayeuna ini teh atau langsung we putus tanggal 22 sampai 25
Mei cenah kitu. Sigana teh lamun bisa tambah deui kitu. Jadi lain urang hungkul pemerintah ge riweuh, Pak dokter riweuh atau polisi riweuh gitu. Semuanya riweuh gitu. Urang tidak banyak riweuh. Nah, ini malaikat turun untuk mengurus urusan. Urusan apa? Urusan manusia yang banyak urusannya, kemudian urusan dunia dan di akhirat. Hanya itu yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Min kulli amrin. Dakar itu nama salamun ya hatta matla'il fajr. Selamatlah dia sampai terbit fajar. Nah, dikarenakan kita banyak urusan, mumpung malaikat lagi turun, kita harus banyak ibadah. Ibadah yang dapat diperbanyak adalah baca Quran dan berdoa. Maghribnya kan maghrib hanya 2 tuh yang wajib, maghrib dan isya. Sebab subuh sudah tidak masuk Lailatul Qadar. Maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya 4 rakaat, rawatibnya tetap ya 2 rakaat, tarawihnya 11 rakaat, hanya itu. Paling-paling bisa sedekah. Tapi kan sedekah teh kan kita di rumah lagi ya. Mah sedekah nage ka masjid hoream isukan malaikat terus angkat terus aya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Iktikaf itu tidak wajib. Bapak-bapak tidak perlu iktikaf semuanya, tapi jangan sampai semuanya tidak iktikaf. Di sini ada iktikaf tidak? Nggak ada. Itu kan kalau di atas masih masjid. Nah, kalau masih masjid enak. Wah, dia mah enak atuh. Dia lihat dari bangunannya juga bisa terbayang makanannya enak. Betul, Pak. Saya melihat masjid begitu. Jadi kalau dulu ya lagi anak-anak itu, bukan anak-anak, saya sudah itu masih bujangan. Kita cenah maghrib di mana? Di masjid itu iftarnya, tajilnya. Nah, itu di dia itu mah alus masjidna. Jadi mun alus masjidna makanannya juga enak. Geus di dia nya we bala-bala di dinya mah. Bala-bala di dinya mah. Ayo gitu saya masuk Masjid Pajagalan. Di Pajagalan nah betul Pak, Masjid Pesantren Pajagalan itu ada nasi bungkus, nasi kotak. Nya cerita di dia mama tak kayak dia gitu. Wah, saya melihat ini juga sudah terlihat baik makanannya banyak. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, iktikaf itu harus 10 hari dan tidak boleh keluar, bahkan tidak boleh menjenguk orang yang sakit. Kadinya ke rumah sakit ke Islamnya deket, tidak boleh mengantar jenazah. Yang boleh keluar itu apabila kejaman atau mencari makan. Itu juga temenang mengkol ke rumah atau mengantar jenazah tidak boleh. Saya tidak bisa 10 hari, ya memang harus 10 hari. Kalau malamnya saja boleh tidak? Boleh. Tapi bukan i'tikaf. Eta mah i'tikapan. Apakah dapat pahala? Dapat, Pak. Kita diam di masjid sekarang juga dapat pahala? Ya, dapat. Dan setiap orang pasti dapat Lailatul Qadar. Pasti itu. Wah, cenah urang mau teu meunang Lailatul Qadar, semuanya pasti, Pak. Sampai malamnya kan sama ya. Malaikat itu tidak bergerombol di masjid, Pak. Tuh di mana-mana malaikat itu. Dan jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Satu orang itu ada 8 malaikatnya. Malaikat rakibnya 2, atidnya 2, malaikat hafadoh depan belakang dalam surat Ar-Ra'd itu jadi 8. Jika jumlah manusia sekarang ada 7 miliar, berarti tuh jumlah malaikat itu dari maghrib itu turun. Barangkali orang ini sedang sholatnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berdoanya juga jangan sampai ini malaikat begitu turun santai malaikat teh. Kita teh sabab aya orang-orang yang bermadhab suripin cenah. Hah? Banyak. Tak bermadhab bah surip.
Jadi dina catatan malaikat teh siap-siap mau tidur. Nah, catat. Kan malaikat diam. So orang tidur kan tidak dicatat ya amalnya ya. Nah, gitu. Tulis bangun tidur, tulis bangun tidur gitu. Tidur lagi, tulis tidur lagi gitu. Itu. Dilihat lagi, itu pan dipelong di jelema teh. Tulis lagi, masih tidur. Nah, gitu. Nah itu mah beda madhab Pak gitu. Madhab Bahsurib gitu. Nah, kan beliau juga langsungnya tidur selamanya tuh. Ya mudah-mudahan saja dia dapat pahala gitu, hanya menghibur saja begitu ya. Nah, pada malam-malam 10 itu bapak-bapak, ibu-ibu jangan banyak tidur malam. Pindahkan saja ke sini. Sebab di sana sebutkan man qoma Ramadan. Ada man soma, ada man qoma. Qoma itu bangun malam. Adi Bahsurib mah cenah man qoma Ramadan. Summa nama teh tidur. Summa koma, summa nama cenah gitu. Eta laguna jadi kalinya. Eta malaikatna teh tidak ada begitu. Jadi setiap orang dapat Lailatul Qadar, tapi masalahnya apakah setiap orang memanfaatkan Lailatul Qadar atau tidak? Ada yang maksiat, Pak. Puting-puting main game, kan malah dicatat ku malaikat teh. Main game coba eleh gitu. Amak-amakan itu puasana lulus gara-gara Persib eleh pan jadi masalah. Padahal mah teu aya kaitannya urang teh nya gitu. Awas itu. Tapi kan sekarang belum ya, 10 malam terakhir itu mulai hari Senin kalau tidak salah gitu. Harus banyak bangun. Yang dapat ditambah ibadah itu membaca Quran. Membaca Quran 1 huruf 10 kali kebaikan. Bulan Ramadan Lailatul Qadar gitu. Wah, lebih daripada 1000 bulan tuh begini Pak. Bukan 1 hari ya. 1 malam 1000 bulan. Jadi kalau siang malam itu jadi 2000 kalau siangnya dihitung gitu. Bukan 1000, bukan sama ini. 1 malam saja. 1 malam itu kita 12 jam di kita itu. Coba saja hitung dari jam 6 sampai jam 4 kan 12 jam. Coba manfaatkan. Kemudian kita punya masalah, punya urusan ngadu didinya. Ngadu. Apalagi bulan Ramadan kan bulan doa. Bukan hanya nanti saja mau buka, sekarang juga kita banyak berdoa. Yang tidak banyak berdoa itu orang sombong. Biasanya orang kaya. Sebab orang kaya itu sujudnya sebentar. Dia mau minta kekayaan, da beunghar, boga duit loba. Mau sembuh, da keur sehat, makanya sedikit itu orang sombong. Tapi yang paling sombong itu orang miskin. Dia tidak punya uang, punya utang, terus penyakitan, sujudnya sebentar, tengah doa deh gitu. Nah ini Allah tuh menunggu ya, menunggu orang-orang berdoa. Saya tadi malam baca Quran itu, malaikat itu memberi mengajukan pengampunan. Jadi doa itu banyak, mulai dari istighfar. Istighfar itu kan minta ampun. Kita kan berdosa ya. Siapa yang tidak berdosa? Orang berdosa tempatnya di neraka. Berarti kita tatuani itu mah. Berarti kita di neraka. Ada orang yang berdosa tapi tidak masuk neraka, yaitu orang yang mendapat pengampunan. Siapa yang mendapat pengampunan itu? Yang minta ampun. Sebab firman Allah begini. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab doa orang yang berdoa bila dia berdoa. Kalau tidak berdoa ya tidak. Karena itu ini waktu sahur, pang-pang nama sahur. Sebab ini malaikat itu tambah 2 kali lipat itu. Malaikat siang sudah datang, malaikat malam belum pulang. Itu ditambah malaikatnya sahur itu. Makanya kalau bisa tarawihnya bisa enggak pindah ke sahur jam 1, jam 2 gitu. Nah, kalau yang i'tikaf bisa ya. Jadi yang i'tikaf itu hanya ikut isya saja. Nanti saja itu yang tarawihnya gitu. Boleh saja gitu. Saya kadang-kadang jadi imam. Kalau jadi imam ya sudah pulang. Atau diam di masjid gitu.
Jadi imamnya saya, isya itu tarawihnya yang lain. Nah, sebab pada akhir malam itu Allah lebih dekat, segala permohonan kita diijabah, apalagi pada Lailatul Qadar. Itu selamat sampai matla'il fajri, terbit fajar. Tidak ada tanda-tandanya Lailatul Qadar itu. Kata dia menyatakan hujan lebat. Dulu itu pernah, Ustaz barangkali malam ini Lailatul Qadar sebab hujan lebat. Jadi nyata hujan di dia mah henteu teh. Berarti di sana Lailatul Qadar di Bogor, di sana di sini tidak. Pada satu malam ya. Tuh, kumaha ya cenah cek Bimbo mah. Kata angin pun berhenti gitu ya. Itu saya lihat gitu angin memang berhenti gitu. Tapi bukan hanya satu malam, malam besoknya juga gitu. Nah, ada lagi kata Rasulullah, carilah pada malam-malam ganjil ya. Nah, ini kan ada yang dua versi ini. Ada yang tanggal 13 mulai Ramadannya, ada yang tanggal 14. Mana benar? Kan kita tidak tahunya. Kalau yang tanggal 11 berarti ganjil, tanggal 13 ganjil ini genap ya pada malam itu. Karena itu dikitukanlah 10 malam terakhir. Kalau Bapak saya punya kegiatan ini malam di luar masjid, boleh silahkan. Tapi kalau mau pahala, beri makan orang yang iktikaf. Tapi harus didaftar. Jangan sampai malam ini 3 orang beri makan, malam berikutnya tidak ada. Sebab begini kata Rasulullah, siapa yang memberi makan orang yang saum ya, dia akan mendapat pahala samanya. Makanya jangan sembarangan tuh beri makan. Yang tidak saum itu juga dapat pahala. Tapi kalau memberi makan orang yang itikaf, wah dapat pahala itikaf. Saya punya teman itu kolonel purnawirawan, beralih profesi jadi tukang sangu catering. Ustaz saya mau itikaf. Janganlah mas, udah orang Solo. Itu tetangganya Pak Jokowi. Tapi saya mau pahala, beri makan sajalah cina itu. Wah, ya beri makan, tapi yang enak. Sebab kalau tidak enak kan tidak dimakannya. Kalau tidak dimakan dapat pahala tidak? Makanya harus yang enak gitu. Iya macam nu itikaf teh olo-olo. Saya bukan olo-olo, saya menawarkan ini apa? Kesempatan ya. Itu. Yang itikaf itu cenah membala-bala comro cenah gitu. Itu. Gitu wah makanannya ini. Jadi yang itikaf teh kudu diogo, Pak. Supaya dimakan. Kalau tidak dimakan tidak dapat pahala. Wah, ini makan banyak sajalah. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita sehingga kita terlepas dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita sehingga kita mendapatkan kasih sayangnya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, urusan di dunia dan urusan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala bahaya, apakah itu bahaya penyakit, bahaya bencana, bahaya di dunia dan bahaya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, juga kepada anak cucu kita walaupun mereka belum lahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, terutama amal ibadah pada bulan Ramadan. Bukan hanya ibadah siam, tapi ibadah tarawih, baca Quran, berdoa, bersedekah, infak dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.